Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gua Ramil Wardana, dan inilah video seri bongkar teknik forex di mana gua akan menceritakan beberapa transaksi yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel ya, trading di forex dan gold market. Dan tiga transaksi yang akan gue bicarakan untuk hari ini, yaitu kita ada buy gold ya, ini minggu lalu kalau nggak salah itu pre FOMC, jadi menjelang FOMC news, dan itu trending. Saya juga ada katakan di video mapping saat itu bahwa biasanya kalau FOMC itu biasanya jam 1, jam 2 dini hari, dan kalau misalkan ada price action tertentu itu biasanya market kalau trending itu trendingnya bisa cukup bagus dan lumayan gitu ya, dan kita mendapatkan buy gold dan itu sekitar 180-an pips. Lalu kita juga ada trading di GBP USD buy juga, dan itu dapat 120 pips ya. Dan terakhir pada hari Jumat kemarin ya, itu menjelang dari NFP, kita juga ada trading sell, dan saya putuskan untuk trading dengan risk to reward ratio 1:1 ya, karena bisa saja pada saat NFP nya keluar itu marketnya berbalik arah dan seterusnya, padahal sebenarnya itu si gold bisa drop, itu sangat kuat sekali. Bagi kalian pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini ya, boleh cari beberapa playlist di atas, at least kalian bisa sub untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di description, kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita akan mulai masuk ke grafik, dan transaksi pertama yang akan gue bahas adalah di gold pada hari Kamis ya, dan itu revisi ya. Jadi bukan ini menjelang FOMC, tapi ini setelah FOMC. Jadi kalau nggak salah FOMC-nya itu hari Kamis malam, yang di atas yang terbang begini ya. Itu FOMC, triggernya jam 1 jam 2 pagi hingga subuhnya. Nah, kita tradingnya untuk gold itu esok harinya gitu. Kalau yang kita trading sebelum dari FOMC-nya itu adalah kalau nggak salah di GBP USD, yang juga nanti akan saya bahas. Nah, kita trading itu buy limit di 2033 ya. Dan kita pasang SLTP, SL-nya 60 pip dengan TP 1:3, yaitu di 180 pips, dan dia berhasil kena TP. Nah, gua akan jelasin bagaimana analisa multi time frame-nya sebelum itu terjadi. Yang pertama, kita naikin ke daily chart tentunya ya. Ini adalah grafik dari daily chart, dan transaksi yang kita bicarakan yaitu di Kamis 4 Mei, jadi candle yang mencuat ke atas di sini. Dan kalau kalian perhatikan, itu hari Rabunya dia sudah mulai trending ya. Dia udah mulai trending, dan di sini ada resisten 2048. Jadi pada saat di hari Kamis dini hari itu sebenarnya candlestick-nya dia udah pecah ke atas, lalu dia jatuh ke bawah lagi gitu ya. Jadi itu dulu dari daily chart-nya, dan jelas ini adalah uptrend. Lalu kita kalau turun ke H4 ya, grafik H4 itu di candlestick yang di sini. Jadi ketika dia di jam 5 pagi itu dia sudah ada lonjakan kencang sekali ke atas, ekornya sampai 2078 ya, dan itu jarak, lalu dia tutupnya dibuang seperti ini, tapi warnanya masih biru ya di candlestick di H4-nya. Lalu ini kalau kita hitung ya, dari sini ke atas ya, dari closing candle H4 ketika dia dibuang lagi ke bawah, itu ekornya 350 pips ya. Dan biasanya kondisi seperti ini ya, ekor panjang seperti ini tapi masih bullish, masih biru tutupnya, itu biasanya akan terjadi weak fill ya, atau ekornya akan diisi kembali at least 50% ya. Jadi contoh di sini ya, kita coba tarik dari bawah ke atas. Nah, kita lihat 50% itu di 2062. Kita boleh marking nih ya. Kita boleh marking 2062 ya. Nah, oke, ini saya hapus lagi untuk Fibonacci-nya. Dan artinya apa? Ada potensi dia untuk isi kembali wick-nya ke 2062 gitu ya. Karena ini di dalam tren naik, dan dia ada ekor panjang, dan candlestick pattern-nya masih bullish ya tutupnya. Jadi ada potensi dia naik, tentunya harus disesuaikan dengan chart pattern lagi ya. Kalau misalkan kita mau entry, ini bukan berarti langsung main beli aja. Oke, lalu kita turunin ke lower time frame. Nah, di sini ya kita turun ke lower time frame, dan saya coba tutup dulu ya kill zone-nya, yang kotak warna biru itu adalah indikator sesi Asia. Nah, artinya apa? Di sini kita melihat ya, saya melihat 2062 bisa saja diisi kembali ya. Tapi perhatikan juga ketika di pagi hari ya, dia mulai jatuh ya, dan di sini dia membentuk base ya sebelum jatuh. Jadi dia membentuk rally, base, lalu dia drop. Kita boleh marking level tersebut, yang artinya mungkin saja dia kalau naik ya, naiknya hanya ke sana, yaitu di 2050 ya. Itu sebagai targetnya. Lalu dia mulai jatuh ya, dan di sini biasanya saya ganti ke M30, tapi saya nyalakan indikator dari sesi Asia. Oke, inilah pentingnya kita turunkan time frame ke M30 atau A1 untuk mencari price action yang bagus ya. Dan biasanya kalau kondisi seperti ini ya, ini ketika sesi Asia buka sampai jam 11
siang ya, sesi Asianya kita mulai memasuki sesinya London ya, jam 1 jam 2 siang, dan biasanya saya tunggu itu antara dua, breakout atau fake out ya konteksnya. Jadi kalau breakout kita mengikuti sesuai dengan arah breakoutnya konteksnya, tapi kalau fake out ketika dia keluar kita berusaha untuk mengcounter gerakan tersebut, dan kita harus mengcounter di level yang bagus, dan itu biasanya adalah level key level ya, key level atau boleh juga level Quasimodo level, yang itu biasanya kita namakan juga dengan head and shoulder pattern. Nah, ini kembali lagi, ingat trennya itu lagi bullish kuat, dan di M30 ya, di sini ada resistance dan di sini ada base ya. Jadi ketika dia naik, dia rally ya, biru, lalu base dia menyamping, lalu dia rally kembali dengan sangat kuat. Ini merupakan key level ya. Ini merupakan key level karena di sini dia membentuk rally, base rally, dan dia juga bertepatan dengan adanya resisten di sini ya. Jadi base tersebut merupakan base yang premium, atau saya sebut dengan istilahnya adalah key level. Dan key level ini yang penting ya adalah di luar dari sesi Asia supportnya. Jadi ini kan kotak biru ini adalah resisten dan support ya, yang terbentuk di sesi Asia, tertinggi di sini dan di sini terendahnya. Lalu dia break ke bawah. Saya tidak ikutin breakoutnya, yang saya ikutin adalah fake out ya. Jadi pemikiran saya adalah dia break ke bawah, lalu dia fake out di bawah sini di key level ya, dan kita ambil fake move-nya. Jadi anggap aja turunnya tipuan, kita ambil buy, pasang stop loss di bawah dari base-nya yang penting, dan kita bisa targetin kembali ke tempat yang ideal ya, dan idealnya tadi di atas sini. Oke, dan ini baru dikenain ya, kejemputnya sekitar jam 2, dan itu pas di London session. Jadi dia break ke bawah, lalu dia fake ya, jadi dia gerakan tipuan untuk dia lanjut naik ke atas. Dan di sini dia naik sedikit, membentuk double bottom lalu naik. Itulah gunanya ya, kalau kalian misalkan sampai sini udah TP bisa juga, atau TP parsial ya juga bisa. Tapi kalau kalian mau pasang SL dan TP 1/3, kalian hold sampai kena target, itu juga bisa. Jadi ini semua yang namanya trading, kalau udah nahan posisi, apalagi udah dikasih profit cukup lumayan. Jadi contohnya di sini dikasih profit 120 pip, lalu balik modal, lalu baru dia naik 180 pips. Ini diperlukan jam terbang di dalam trading, dan biasanya kalau dalam kondisi seperti ini ya, naik 1/2, kalian bisa ambil parsial, lalu geser stop loss ke entry point untuk sebagiannya. Jadi kalau misalkan dia turun, kena SL ke BEP, sisanya BEP, no problem gitu ya. Karena di dalam trading yang penting itu adalah kalian lakukan yang namanya trading management. Oke, itu adalah untuk trading gold di hari Kamis, dan selanjutnya saya akan bahas di GBP USD. Selanjutnya kita akan bahas di GBP USD, dan ini tradingnya itu dari hari Rabu ya, jadi ini kemarinnya ya. Tadi kan gold di hari Kamis, si GBP USD ini justru tradingnya di hari Rabu. Saya juga kalau nggak salah ada bikin video mapping forex pada hari Rabu kemarin ya, gue taruh di atas ini ya, atau di linknya di deskripsi untuk videonya. Dan saat itu gue mengatakan bahwa bullish ya pada saat menjelang FOMC, dan trennya biasanya bagus kalau misalkan ada price action tertentu gitu ya, dan apa namanya, konteksnya itu masuk, bisa saja dia trending dan kita bisa take profit menjelang FOMC, atau misalkan kalau kita berani ya kita hold aja selama FOMC tersebut. Dan ini yang saya lakukan, kita hold ya, SL-nya di BEP, jadi kalau balik ke bawah ya balik modal gitu ya, tapi kalau dia berhasil kita dapat profit yang cukup lumayan. Oke, gue breakdown dulu untuk analisanya, dan ini kita lakukan hari Rabu ya. Jadi kita lihat di daily chart untuk hari Rabu tanggal 3 Mei ya. Nah, ini kalau di chart bentuknya seperti ini adalah hari Selasa ya, pada saat hari Selasa. Jadi dia trending, dan di sini dia pecah resisten ya, dia pecah resisten 1.2547, resistennya di break, lalu dia koreksi, dan koreksinya kembali ke kaki-kakinya di sini. Ini akan kelihatan di H4 ya, untuk support resisten pentingnya, karena kalau di daily chart dia sebenarnya untuk supportnya masih jauh di bawah. Oke, tapi yang jelas dia trennya bullish, dan dia terjadi koreksi 2 hari atau 2 candle. Oke, dan kita akan masuk ke H4. Ini kalau di H4 nya terlihat seperti ini. Jadi kalian perhatikan di sini dia break resistance 1.2546, dan dia terjadi koreksi. Nah, di sini ini koreksinya sampai ke bawah ya, sampai ke bawah, dan kalau kita ganti menjadi line akan terlihat bahwa di sini dia membentuk di sini ada kakinya, lalu naik, turun, dan dia naik kuat ya. Jadi ini merupakan level-level
key level. Jadi di sini ada resistance, di sini dia jadi support, dan di sini dia break high. Ini yang paling pentingnya, dan dia reject dari level tersebut. Ini kalau dari H4-nya. Artinya level di bawah sini ya merupakan area key level yang penting, dan itu di reject pada hari Selasa ya jam 8 malam, dan kita tradingnya kan di hari Rabu ya, bukan di hari Selasanya. Jadi ketika di sini mulai terjadi mulai pagi ya, Rabu pagi jam 4 pagi, lalu dia jam 8 pagi candlesticknya break daripada high-nya di sini ya di H4. Kita ganti jadi bar, di sini ada swing high, di sini dia ditembus, oke, di candle jam 8 pagi ya, dan kita akan turunin time frame ke H1. Lagi-lagi ya, di sini kalau udah masuk ke H1 maka akan saya nyalakan untuk indikator kill zone, dimana kita mengetahui support dan resistance sesi Asia. Oke, nah konteksnya adalah breakout atau fake out ya, sama seperti tadi. Jadi karena konteksnya di sini dia reject dari support kuat di H4-nya, dan dia juga udah ada break resistance minor ya di H4-nya. Lalu di daily chart-nya juga uptrend. Jadi saya berpikiran ya, dan di sini kalau kalian lihat di H1 di sini bentuknya adalah low high, lower low, higher high ya. Jadi ini merupakan semacam head and shoulder, dimana ini left shouldernya, ini kepalanya, dan ini right shouldernya. Oke, jadi ini adalah reversal pattern kalau di technical analysis yang arahnya harusnya ke atas. Jadi kita mendapatkan arah yang ke atas di dalam tren yang bullish, dan konteksnya adalah saya ingin menggunakan breakout-nya, dan saya akan mengikuti breakout-nya kalau breakout-nya memang arahnya ke atas. Oke, dan di sini dia terjadi breakout dari resistennya sesi Asia di 1.2490, dan saya gunakan itu sebagai entry untuk masuk GBP USD, dan stop loss-nya saya letakkan di bawah dari chart pattern ini ya. Jadi kalau chart pattern seperti ini, low, high, ini adalah bahu kirinya, levelnya adalah 1.2461. Pastikan kita pasang stop loss di bawah bahu kiri tersebut. Karena yang namanya head and shoulder, dia sangat mungkin untuk retest ke bahu kirinya. Nah, di sini di bahu kirinya kita gunakan low-nya ya sebagai acuan, jadi 2453. Pastikan kita stop loss-nya di bawah dari level 1.2453. Boleh selisih 3 pip, boleh selisih 5 pip ya. Yang penting di bawah dari level tersebut. Dan ini untuk target ya, tentunya kita pasang beberapa target. Yang pertama di supply area di sini, lalu di resistance tertinggi di sini. Dan lalu kalau untuk mapping asli akhirnya kita tarik dari high ke low ya, untuk cari eksternal Fibonacci, tarik dari high di atas, tarik ke terbawah terendahnya, dan kita gunakan 1.272 ya level Fibonacci, dan itu sebagai final targetnya di 1.2622. Oke, di sini dia naik, koreksi sedikit, lalu dia naik. Kalau untuk ke TP1 ya, itu sebenarnya cukup cepat ya. Itu kenanya di beberapa jam saja, jadi jam 10 malam, jam 11 malam itu udah kena TP1, dan itu lumayan profitnya sekitar 82 pips ya. Bisa exit sebenarnya itu kalau misalkan mau exit, karena menjelang FOMC ya, untuk mengamankan posisi, atau ambil parsial dan stop loss-nya geser ke entry point. Lalu di level TP2-nya itu 1.2578, itu kenanya ketika FOMC news-nya keluar ya. Dan untuk TP terakhirnya itu kenanya baru di keesokan harinya ya, ketika sesinya London ya. Ini kan sesi Asia, masuk sesi Asia, masuk sesi London, baru dia kena ya. Dan itulah transaksi di GBP USD. Nextnya saya akan bahas gold pada saat menjelang NFP kemarin. Selanjutnya saya akan bahas di tradingan gold pada saat NFP ya, tapi ini pre NFP, jauh sebelum NFP-nya dimulai, dan itu kita tradingan sell di 2045.9 di sini. Dan kalau kalian udah mengikuti beberapa video dari saya yang bongkar teknik forex, pasti kalian tahu ya maksudnya kenapa kita trading di sini, karena ini bertepatan dengan breakout-nya juga sesi Asia yang terjadi di sesi London. Jadi ini sesi London dia breakout dari resistennya sesi Asia. Oke. Nah, saya kasih penjelasan sedikit ya. Dari yang sebelumnya ya, saya menjelaskan bahwa ini ada ekor panjang yang sudah mulai diisi ya. Jadi weak fill-nya udah tercapai, dan dia sudah reject dari level resistance yang kita sebut tadi. Untuk keesokan harinya, maka bullishnya itu bisa saja sudah selesai, at least di lower time frame. Jadi saya berpikiran dua arah ya. Bisa saja naik, bisa saja turun, semua tergantung dari bagaimana pergerakan harga atau price action-nya seperti apa. Oke, nah di sini saya perhatikan ya, di sesi Asia dia membentuk high, low,
higher high, lower low. Kita ganti menjadi line ya. Di sini terlihat high, low, higher high, lower low. Ini merupakan level Quasimodo level atau head and shoulder, tapi level areanya bukan di level premium ya, bukan di level yang atas banget. Jadi agak berisiko tradingnya. Nah, di sini yang saya lakukan adalah saya tunggu bahwa dia break ke bawah daripada sesinya Asia. Setelah dia break ke bawah sesinya Asia, baru saya putuskan untuk apakah bisa langsung masuk atau harus nunggu retest dulu untuk nge-sell. Jadi contoh seperti ini. Nah, di sini kalian perhatikan, ini support bawahnya itu 2045.8 dan di candle yang jam 1 ini ya, dia ada break sekitar 7 pips ya, di bawah daripada sesinya Asia. Ini adalah break daripada sesinya Asia. Dan saya tunggu ketika dia pertama saya pasang sell limit di atas sini ya, karena di sini membentuk head and shoulder dan saya sell limit 2049, tapi ketika dia berbalik jatuh ke bawah dan dia closing di luar daripada supportnya sesi Asia, saya putuskan untuk masuk sell di 2046 ya. Ketika dia mulai jatuh, kita boleh turun ke M15 nih, ya, untuk melihat benar-benar eksekusinya. Nah, karena itu keputusannya di M15 ya, karena sell limitnya nggak kena dan dia berbalik arah. Dan di sini saya putuskan untuk langsung masuk sell at market, dan dia juga karena sesi Asianya itu tidak begitu besar ya, jadi breakout itu sangat mungkin untuk dilakukan. Dan saya putuskan pasang SLTP 1:1 saja, dan ini langsung kena dalam kalau nggak salah 30 menit sampai dengan 1 jam, dan dia sebenarnya jatuh cukup dalam ya. Dan ketika NFP keluar big news, dia semakin mendorong ke bawah. Nah, saya putuskan untuk cepat untuk exit big news NFP, dan kita entry-nya jauh ya, jauh sebelum newsnya keluar dari jam 2-an, dan saya nggak mau mengambil resiko terlalu panjang lagi untuk di gold ya. Sebenarnya bisa aja kalau geser SL ke BEP lalu di hold terus menerus ya, ini sebenarnya dapatnya bisa wow ya, 400 pips lebih. Tapi ya udah, itu namanya trading ya. Kalau udah kita lakukan keputusan ya, kita terima segala konsekuensinya ya, menang kalah ya, untung rugi. Kadang untung aja kita bisa kesel kalau seandainya habis kena TP lalu dia terus ya terbang atau jatuh 200-300 pips lanjutan. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.